Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Zaira Ardia dengan NIM 210600092. Saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang permintaan agregat. 1. Membangun model kurva IS dan LM. Adapun submateri yang akan dijelaskan yaitu yang pertama pasar barang dan kurva IS, yang kedua pasar uang dan kurva LM, yang ketiga kesimpulan equilibrium jangka pendek. Model permintaan agregat yang dikembangkan dalam bab ini yang disebut model IS dan LM adalah interpretasi terkemuka dan teori Keynes. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara untuk memandang masalah ini. Kita bisa memandang model ISLM sebagai model menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga adalah tetap. Atau kita bisa memandangnya sebagai model menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Kedua, pandangan model ini adalah ekuivalen. Materi 10.1 yaitu pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan model dasar yang disebut perpotongan Keynes atau Keynesian Curves. Model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional Keynes dan merupakan kerangka untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes menyatakan bahwa pendapatan tetap perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi, dan semakin banyak pekerja yang akan dikerjakan. Jadi, masalah selama masa resesi dan depresi, menurut Keynes adalah pengeluaran yang tidak cukup. Perpotongan Keynesian adalah sebuah upaya untuk membuat sebuah model dari pandangan ini. Pengeluaran yang direncanakan kita awali derivasi dari pemotongan Keynesian dengan menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual atau aktual expenditure adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang serta jasa. Sebagaimana kita ketahui pada bab 2 yang sama dengan produk domestik bruto atau GDP, pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Mengapa pengeluaran aktual selalu berbeda dari pengeluaran yang direncanakan? Jawabannya adalah bahwa perusahaan mungkin terlibat dalam investasi persediaan yang tidak direncanakan karena penjualan tidak memenuhi harapan. Ketika perusahaan menjual lebih sedikit produk mereka dari yang direncanakan, maka stok persediaan mereka secara otomatis meningkat. Sebaliknya, ketika perusahaan menjual lebih banyak dari yang direncanakan, stok persediaan mereka turun. Karena perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan ini diperhitungkan sebagai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pengeluaran aktual bisa di atas atau di bawah pengeluaran yang direncanakan. Gambar 10.2 menunjukkan pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi dari tingkat pendapatan. Garis ini miring ke atas karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi dan dengan demikian pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi.
Kemiringan garis ini merupakan kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Hal ini menunjukkan berapa banyak pengeluaran yang direncanakan meningkat ketika pendapatan meningkat sebesar 1 US dollar. Fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah potongan pertama dan model yang disebut perpotongan Keynesian. Berikut adalah gambar 10.2 pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan. Perekonomian dalam equilibrium, bagian berikutnya dari pepotongan Keynesian adalah asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Garis 45 derajat dalam gambar 10.3 menetapkan titik-titik di mana kondisi ini terjadi. Dengan tambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan, gambar ini menjadi perpotongan Keynesian. Equilibrium perekonomian ini ada pada titik A, di mana fungsi pengeluaran yang direncanakan memotong garis 45 derajat. Berikut adalah gambar 10.3 perpotongan Keynesian. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium? Dalam model ini, persediaan memainkan peran penting dalam proses penyesuaian. Ketika perekonomian tidak berada dalam equilibrium, perusahaan mengalami perubahan-perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan, dan ini mendorong mereka untuk mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi sebaliknya mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total yang menggerakkan perekonomian ke arah equilibrium. Sebagai contoh, anggaplah perekonomian memiliki GDP pada tingkat yang lebih tinggi ketimbang tingkat equilibrium. Seperti tingkat Y1 dalam gambar 10.4, dalam kasus ini, pengeluaran yang direncanakan atau S1 lebih kecil dari produksi Y1. Sehingga perusahaan menjual lebih kecil dari yang mereka produksi. Perusahaan menambah barang-barang yang tidak laku ke dalam stok persediaan mereka. Kenaikan persediaan yang tidak direncanakan ini mendorong perusahaan untuk memberhentikan pekerja serta mengurangi produksi. Dan tindakan ini akan menurunkan GDP. Proses akumulasi persediaan dan turunnya pendapatan yang tidak diharapkan ini terus berlangsung sampai pendapatan Y turun ke tingkat equilibrium. Demikian pula, anggaplah GDP berada pada tingkat yang lebih rendah daripada tingkat equilibrium. Sebagaimana tingkat Y2 dalam gambar 10.4, dalam kasus ini, pengeluaran yang direncanakan atau E2 lebih besar daripada produksi Y2. Perusahaan mencapai tingkat penjualan yang lebih tinggi dengan mengurangi persediaan. Tetapi, ketika perusahaan melihat persediaan menyusut, mereka mempekerjakan lebih banyak karyawan dan meningkatkan produksi GDP meningkat. Dan perekonomian mendekati equilibrium. Ringkasannya, pemotongan Keynesian menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu atau I dan investasi fiskal G serta T. Kita bisa menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu dari variabel eksogen ini berubah. Berikut adalah gambar 10.4 penyesuaian menuju equilibrium dalam perpotongan Keynesian. Kebijakan fiskal dan penganda belanja pemerintah. Perhatikan bagaimana perubahan-perubahan dalam belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Jika belanja pemerintah naik sebesar delta G, maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar kurva delta G. Seperti dalam gambar 10.5, equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Berikut adalah
Gambar 10.5 kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian. Grafik ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, yaitu delta Y adalah lebih besar dari delta G. Rasio delta Y per delta G disebut penanda belanja pemerintah atau government purchase multiplier. Rasio ini menyatakan seberapa besar pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan 1 US dollar dalam belanja pemerintah. Implikasi dari perpotongan Keynesian adalah bahwa pengena belanja pemerintah lebih besar dari 1. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Kurva IS menunjukkan pada kita untuk tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Sebagaimana kita pelajari dari perpotongan Keynesian, tingkat pendapatan juga tergantung pada belanja pemerintah J dan pajak T. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu, yaitu ketika membangun kurva IS, kita mempertahankan J dan T tetap. Ketika kebijakan fiskal berubah, kurva IS bergeser. Gambar 10.8 menggunakan perpotongan Keynesian untuk menunjukkan bagaimana kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G menggeser kurva IS. Gambar ini disajikan untuk tingkat bunga tertentu atau V dan juga untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu. Perpotongan Keynesian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan dengan demikian meningkatkan pendapatan equilibrium dari Y1 ke Y2. Karena itu, kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Kita bisa menggunakan perpotongan Keynesian untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan lain dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Karena penurunan pajak juga memperbesar pengeluaran dan pendapatan, maka hal itu juga menggeser kurva IS ke kanan. Penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak akan mengurangi pendapatan. Karena itu, perubahan dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS ke kiri. Ringkasannya, kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Berikut adalah gambar 10.8 kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Selanjutnya itu materi 10.2 pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Untuk memahami hubungan ini, kita mulai dengan melihat teori tingkat bunga yang disebut teori preferensi likuiditas atau teori of liquidity preference. Teori preferensi likuiditas. Dalam buku klasiknya, The General Theory, Keynes menyebarkan pandangannya tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Penjelasan itu disebut teori preferensi likuiditas, karena teori itu menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, uang. Sebagai perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS. Teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Untuk menggambarkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real. Jika M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real yang tetap, yaitu M per P sama dengan M per T. Jumlah uang beredar adalah variabel eksogen kebijakan yang dipilih oleh bank sentral, seperti Bank Amerika Serikat atau Fed. Tingkat harga P juga merupakan variabel eksogen dalam model ini. Kita menganggap tingkat harga adalah
tertentu karena model IS dan LM tujuan akhir dan bab ini menjelaskan kondisi jangka pendek ketika tingkat harga adalah tetap. Asumsi ini menunjukkan bahwa penawaran keseimbangan uang real adalah tetap dan biasanya tidak tergantung pada tingkat bunga. Jadi, ketika kita mendapatkan interaksi antara penawaran dan keseimbangan uang real dengan tingkat bunga dalam gambar 10.10, kita dapatkan kurva penawaran vertikal. Berikut yaitu gambar 10.10 teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Karena permintaan miring ke bawah, kurva permintaan miring ke bawah, karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pemegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Pendapatan, permintaan, uang, dan kurva LM. Setelah menggambarkan teori preferensi likuiditas sebagai penjelasan atas apa yang menentukan tingkat bunga, kita bisa menggunakan teori tersebut untuk menderivasi kurva LM. Kita mulai dengan mempertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan perekonomian Y terhadap keseimbangan uang real? Jawabannya, yang seharusnya sudah diketahui dari bab 4 adalah bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat dalam lebih banyak transaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, pendapatan yang lebih besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar. Kita bisa menyatakan gagasan ini dengan menulis fungsi permintaan uang sebagai berikut. M per P dalam kurung M per P tutup kurung D sama dengan L dalam kurung R, koma Y. Kuantitas keseimbangan uang real yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Dengan menggunakan teori preferensi likuiditas, kita bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan tingkat bunga equilibrium ketika tingkat pendapatan berubah. Sebagai contoh, perhatikan apa yang terjadi pada gambar 10.12. Ketika pendapatan meningkat dan dari Y1 ke Y2, sebagaimana ditujukan pada bagian A, kenaikan pendapatan ini menggeser kurva permintaan uang ke kanan. Dengan penawaran keseimbangan uang real tidak berubah, tingkat bunga harus naik dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan pasar uang. Karena itu, menurut teori preferensi likuiditas, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Berikut adalah gambar 10.12 menderivasi kurva LM. Berikut selanjutnya yaitu materi 10.3 kesimpulan equilibrium jangka pendek. Sekarang kita memiliki sejumlah bagian dari model ISLM. Dua persamaan dari model tersebut adalah Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T tutup kurung tambah I dalam kurung R tambah G atau kurva ILS. M per P sama dengan L dalam kurung R, Y tutup kurung LM. Model tersebut menganggap kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan tingkat harga P sebagai variabel eksogen. Berdasarkan variabel eksogen ini, kurva IS memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar barang, dan kurva LM memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Kedua kurva ini ditampilkan bersama-sama dalam gambar 10.14. Equilibrium perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan.
Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan, baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Berikut adalah gambar 10.14 equilibrium dalam model ISLM. Equilibrium dalam model ISLM, perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.